Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Wacana libur sekolah selama 1 bulan saat bulan Ramadan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut. Namun jika benar hal ini akan berlaku, maka perlu banyak hal yang dipersiapkan agar peserta didik tetap bisa belajar efektif selama bulan Ramadan. Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Telusur Kasus bersama jurnalis Metro TV Reyda Pulpi. Rencananya sekolah akan diliburkan saat bulan Ramadan. Tentunya hal ini menimbulkan berbagai respon, ada yang setuju dan ada yang tidak. Sebenarnya pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kebijakan ini sempat diterapkan di mana sekolah ini libur selama 1 bulan saat Ramadan. Lalu apa urgensinya kalau kebijakan ini kembali diterapkan pada tahun ini? Ikuti penelusuran kami. Pemerintah sempat menggulirkan wacana libur 1 bulan selama bulan Ramadan 2025. Meski hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut. Sebab tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan jika wacana ini benar-benar diterapkan. Nanti tunggu aja, karena libur ini harus diputuskan bersama lintas kementerian. Apanya? Ya, untuk libur ini lintas kementerian, jadi kami belum bisa memutuskan. Untuk UN tunggu sampai ada pengumuman. Zonasi keputusannya menunggu sidang kabinet. Tetapi sekolah-sekolah yang lainnya itu juga masih sedang kita wacanakan, tetapi ya nanti tunggulah penyampaian berikutnya. Yang jelas bahwa libur atau tidak libur sama-sama kita berharap berkualitas ibadahnya, ya kan. Bagi saya Ramadan itu yang berkonsentrasi untuk umat Islam, ya. Dan yang non-Muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas, ya mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan. Sebenarnya libur sebulan selama bulan Ramadan bukanlah hal baru. Sebab saat Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat di tahun 1999, seluruh siswa sekolah merasakan libur 1 bulan penuh. Tujuannya adalah agar masyarakat khusyuk beribadah. Namun jauh sebelum era Gus Dur, libur 1 bulan penuh pernah diterapkan pada awal abad 20 oleh pemerintah Belanda. Tujuannya agar para pekerja di bidang pendidikan bisa fokus ke bidang lain. Nah pemirsa, bagaimana kisah dari guru yang pernah merasakan mengajar bulan Ramadan dan saat zaman Presiden Abdurrahman Wahid saat itu libur 1 bulan? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu guru di SD 11 LIPI Jakarta Barat, ada Pak Mardiono. Ayo kita lihat. Permisi. Halo Pak, apa kabar? Kita sedikit berbincang ya Pak. Saya pengen dengar cerita dari Pak Mardiono nih. Seperti apa ceritanya ketika libur 1 bulan, saat itu bulan Ramadan, dan keseruan-keseruan mengajar anak-anak ketika bulan Ramadan ya Pak ya. Ada perbedaan ketika bulan Ramadan. Satu perbedaannya ya, jam belajar efektifnya itu berkurang 5 menit setiap 1 jam pelajaran, sehingga pulangnya lebih awal. Kemudian dalam bulan Ramadan itu memang jujur aja semangat belajar anak kurang beberapa persen. Nah, kami maklum lah karena terus terang aja kondisi anak itu ngantuk. Kedua, posisi anak, perut anak itu lapar. Jadi kurang semangatnya, itu semangat untuk belajar itu berkurang. Banyak cerita-cerita unik ya. Yang pertama yaitu kalau sudah menjelang siang-siang hari jam 10, mereka banyak yang izin ke toilet, alasannya ngantuk gitu, alasannya haus. Jadi mereka izin ke toilet. Kami selaku guru mengizinkan cuci muka gitu. Terus yang hal-hal yang unik lagi, misalnya
Ini maaf, anak itu kadang-kadang suka ketiduran gitu, mungkin ngantuk kali ya. Ketika pemerintahan Gus Dur pada tahun 1999, memang siswa di DKI Jakarta mungkin di seluruh Indonesia kali ya, diliburkan full 1 bulan penuh. Adapun kegiatan Ramadan itu kami isi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di bawah pengawasan orang tua siswa masing-masing. Antara lain kita memberikan jurnal kegiatan tuh Pak. Jurnal kegiatan kita bagikan ke siswa, di dalamnya terdiri dari kegiatan sholat 5 waktu, sholat Jumat, kemudian sholat sunnah tarawih, tadarusan. Setelah itu dilaksanakan selama 1 bulan full, nanti ketika siswa masuk kembali ke sekolah, itu dikumpulkan. Nah, untuk yang beragama non-muslim, kita berikan tugas, di mana tugas itu hampir sama dengan jurnal kegiatan di bulan Ramadan. Contohnya misalnya anak itu diwajibkan untuk mengikuti sekolah minggu, kemudian di samping itu kebaktian yang dilaksanakan pada hari Minggu, dan ditambah dengan jika di gerejanya mengadakan kegiatan-kegiatan tentang keagamaan, mereka diwajibkan untuk ikut. Justru itu Mbak, kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena target kurikulum itu tidak tercapai 100%, dipotong 1 bulan full liburan selama bulan Ramadan. Kalau kita hitung-hitung, berarti hari efektif belajar siswa 25 hari itu berkurang. Nah, disinilah tugas guru, tugas kita semua untuk mengejar materi yang tertinggal tersebut. Dengan apa? Dengan cara satu, pendalaman materi, kemudian diberikan jam pelajaran tambahan, tidak dipungut biaya sepeser pun. Yang penting orang tua siswa mendukung, kami ikhlas melaksanakan kegiatan itu untuk mengejar materi yang belum disampaikan atau yang tertunda selama bulan Ramadan. Enggak juga sih Mbak, enggak juga. Tapi kalau memang seandainya pemerintah menentukan bulan puasa itu libur 1 bulan penuh, kami tetap melaksanakan dengan program seperti BDR atau PJJ. Meski masih wacana, namun pro kontra terus berdatangan. Tak terkecuali dari pengamat pendidikan Retno Listiarti yang menolak wacana tersebut sebab dinilai tak perlu. Menurut saya sih nggak perlu ya. Walau sebenarnya kita pernah dalam sejarah pendidikan kita libur selama 1 bulan penuh itu di zaman Gus Dur menjadi presiden. Tapi itu kan pada tahun 1999 ya, di mana di situasinya menurut saya berbeda. Jadi situasi saat itu bisa saja sih kalau tujuan Gus Dur adalah untuk mendekatkan anak-anak kepada keluarga dan juga untuk beribadah, mungkin saat itu konteksnya masih tepat. Tapi kalau sekarang mungkin menurut saya kurang tepat ya. Kenapa? Karena kita merasakan ketika pandemi ya, ketika pandemi itu anak-anak kan semua bergantung pada gadget, dan pada saat itu tuh guru-guru juga mengeluh sebenarnya. Terus yang kedua adalah rutinitas anak jadi tidak bisa terjaga, dan mengisi waktu itu di selama bulan Ramadan itu kan sebenarnya bisa anak-anak tetap sekolah. Hanya saja seperti biasa jamnya dikurangi, lalu tidak ada PR. Jadi jangan bebani anak-anak PR agar malam mereka bisa khusyuk ibadah untuk sholat tarawih misalnya. Menurut saya sih tidak perlu ya, karena untuk saat bulan Ramadan itu bisa sekaligus mengisi kegiatan untuk menunggu buka puasa. Lagi pula masih banyak juga agama-agama lain yang perlu diperhitungkan juga.
Mungkin dari sisi positifnya si anak bisa banyak tinggal di rumah. Mungkin dari sisi negatifnya nanti orang tuanya pusing kali ada anaknya terus di rumah gitu palingnya. Kurang setuju, karena kalau diliburkan kan bulan puasa 1 bulan tuh. Nah kalau nggak ada kegiatan gitu, mau ngapain di rumah gitu? Setuju banget sih, soalnya kan anak rantauan gitu, maunya kumpul sama keluarga, bulan puasa bukber sama keluarga gitu, kumpul sama keluarga. Tergantung ya Kak, tapi kalau kalau diliburkan lebih baik online ya. Saya sih setuju aja gitu, tapi meskipun libur, anaknya di rumah pasti ada kegiatan. Kebijakan ini memang masih belum final dan masih dalam proses pembahasan. Perlu banyak pertimbangan seperti bagaimana guru nanti harus mengejar ketertinggalan pelajaran karena siswa libur selama 1 bulan. Dan apa saja kegiatan siswa ketika mereka harus belajar di rumah selama bulan Ramadan. Kalau Anda pemirsa setuju atau tidak dengan rencana kebijakan ini? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.